Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergandengan dengan seluruh warga Sebi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetapi kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran harus pemuda diatasi. desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa Harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri, Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lupus kontrol baris, salam SDGs Desa. Pagi ini kita akan mendapatkan informasi tentang membaca hasil SDGs Desa yang keempat dan kelima, karena kemarin masih belum tuntas. Tapi kita juga masih menunggu kehadiran dari Gus Ivan untuk bisa join di forum pagi ini. Oke, kerabat desa, tanpa terasa ini sudah di penghujung tahun, 2021 akan masuk kita di 2022, dan ada informasi penting yang perlu saya sampaikan pada kerabat desa adalah ke depan mulai 2022 live YouTube kita ada di channel SDGs Desa. Jadi channel SDGs Desa itu nanti akan jadi acara live kita. Kerabat desa bisa subscribe dan pencet tanda lonceng untuk semua acara, jadi akan selalu mendapatkan notifikasinya. Yang perlu saya sampaikan yang lain adalah kabar baiknya mulai 2022 juga TV Desa sudah mulai on di satelit kembali melalui Google Sky. Jadi live acara kita juga selain di channel YouTube, channel aplikasi TV Desa juga bisa dinikmati di siaran satelit menggunakan parabola. Jadi kalau teman-teman yang merasa menyaksikan sarapan SDGs itu kemudian mengkonsumsi banyak paket data, maka bisa menyaksikan melalui siaran satelit. Jadi cukup sekali beli perangkat parabolanya dan bisa menyaksikan acara-acara TV Desa tanpa harus menggunakan channel YouTube atau menggunakan aplikasi yang membutuhkan paket data. Itu kabar yang saya ingin sampaikan ke kerabat desa di sarapan SDGs pagi ini. Jadi SDGs Desa ada channel tersendiri yang sudah kita siapkan. Teman-teman bisa melakukan
subscribe di channel SDGs Desa, karena memang acara-acara tentang SDGs Desa nanti akan ada channel khusus untuk itu. Itu informasi yang bisa kita sampaikan. Kita masih menunggu bergabungnya Gus Ivan, karena ini masih belum terlihat bergabung. Mungkin kembali lagi kerabat desa yang ingin menyampaikan informasi-informasinya, silahkan menyangkut sarapan SDGs atau menyangkut SDGs desa, silahkan present, nanti kita buka untuk open mic-nya. Itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan respon dan apresiasinya. 2022 resolusi TV Desa adalah mampu memberikan atau menghadirkan lebih luas kepada masyarakat di perdesaan di seluruh Indonesia. Kita juga memberikan izin kepada teman-teman yang mengelola TV kabel lokal di desa-desa atau di daerah-daerah, silahkan mendistribusikan siaran TV desa tanpa perlu izin atau tanpa perlu izin tertulis ke kita. Cuma kalau kemudian berkenan memberitahukan akan lebih baik supaya kami mengetahui seluas apa TV desa bisa diakses oleh masyarakat desa. Kita masih menunggu Gus Ivan, belum bergabung ya, dari studio belum ada sinyal. Gus Ivan sudah bergabung. Mungkin ada yang ingin disampaikan ini, Bang Sabana mungkin, atau teman-teman yang lain, Pak Kamal, Ipang, atau yang lain, silakan kalau ada yang ingin. Ini Mbah Parti juga setia ini mengikuti acara kita. Terima kasih Mbah Parti yang sudah mengawal acara sarapan SDGs Desa dari awal, termasuk salah satu kepala desa yang aktif menginformasikan tentang keberadaan sarapan SDGs Desa. Pak D bisa lewat IndiHome, kita sedang melakukan pembicaraan, insya Allah nanti siang salah satu agendanya ketemu dengan teman-teman di teman kita yang ke akses ke Telkom, menunggu update-nya, karena 2 minggu yang lalu kami sudah mendapatkan informasi bahwa TV Desa sudah sedang dalam pemantauan program oleh IndiHome. Jadi kalau IndiHome menilai bahwa acara-acaranya menarik, maka insya Allah TV Desa juga bisa diakses melalui siaran di IndiHome. Tapi setidaknya mulai Januari kami sudah kembali lagi di satelit, karena memang basicnya TV Desa itu adalah TV satelit, dan TV Desa itu sudah mengudara sebelum ada keputusan Presiden untuk membuat Kementerian Desa. Jadi itu yang perlu saya sampaikan, bahwa keberadaan TV Desa itu memang ada bukan karena ada Kementerian Desa, tetapi ada karena ada Undang-Undang Desa, dan ada karena kepedulian kita terhadap desa-desa di seluruh Indonesia yang harus mendapatkan edukasi, mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana mengembangkan dan membangun desa-desa di seluruh Indonesia. Kami juga membuka ruang kepada kerabat desa, pemirsa setia TV Desa, apabila punya video-video profil tentang desanya bisa berkirim informasi, link YouTube-nya kepada kita untuk kita nanti bisa tayangkan informasi profil desanya berikut dengan channel YouTube-nya apa. Jadi
kita akan memberikan manfaat juga untuk teman-teman yang mengelola atau mempunyai channel YouTube akan lebih banyak, lebih luas dikenal karena promosi menjadi salah satu bagiannya dan kami siap membantu mempromosikan tayangan-tayangan profil desa atau potensi-potensi desa yang sudah dibuat oleh teman-teman. Tidak harus dari kami yang memproduksi, tapi dari desa memproduksi dinaikkan ke channel YouTube. Nah, tinggal linknya dikirim ke kita, nanti kita akan tayangkan di program profil desa kiriman dari teman-teman. Insya Allah agendanya mungkin awal Februari kita akan luncurkan program itu jam berapa sampai jam berapa tiap harinya, dan teman-teman bisa menyaksikan program itu di siaran satelit kita. Hari ini kita siaran melalui channel YouTube untuk live, ada live 24 jam juga di channel YouTube kita, ada juga di aplikasi platform Google dan juga aplikasi Genflix. Jadi untuk kerabat desa yang menggunakan iOS, menggunakan Apple, itu bisa mengunduh aplikasi Genflix. Di sana ada channel TV Desa yang bisa disaksikan live 24 jam penuh. Itu yang bisa kita sampaikan. Silakan ada yang ingin disampaikan, Bang Kamal mungkin atau Bang Fazrul Razi atau siapa saja. Silakan sambil menunggu kehadiran Gus Ivan. Ini kayaknya Gus Ivan mungkin sama kayak kemarin ini. Silakan Bang Syabana. Halo. Terima kasih Pak De. Ya. Terkait dengan lanjutan dari topik ini, sebenarnya ada yang kemarin juga cukup menggelitik sih dari target dan indikator SDGs Desa 4 ya, pendidikan desa berkualitas. Cuma saya ingin melihatnya di sini Pak De, bahwa kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah, urusan pendidikan ini menjadi kewenangannya pemerintah, terutama dalam hal ini kewenangan kabupaten kota gitu ya, karena ini bagian dari pendidikan dasar. Nah, salah satunya juga yang dicantumkan di situ adalah terkait dengan kewenangan pendidikan dasar di PAUD, pengelolaan PAUD. Nah, tapi hari ini pengelolaan PAUD itu seakan-akan menjadi juga domain kewenangannya desa. Cuma kita tidak melihat regulasi yang mengaturnya secara tegas dalam bentuk undang-undang. Kalau kita perhatikan undang-undang sistem pendidikan nasional juga tidak ditemukan, Pak. Lalu kalau memang ada undang-undang yang mendelegasikan kewenangan tadi dari kewenangan pemerintah daerah kepada desa, itu di mana gitu kan? Ini menjadi kerisauan kita manakala kebijakan yang dilakukan oleh desa ini tidak mendapatkan penguatan payung hukum, sehingga berpotensi menjadi temuan lah ya. Ini kan mesti didudukkan sejauh mana ruang lingkup kewenangan itu. Karena dari Permendagri 44 2016 tentang kewenangan desa pun, kewenangan pengelolaan pendidikan dasar PAUD itu tidak juga muncul di situ. Sehingga kita menjadi bertanya-tanya, ini kewenangannya siapa gitu kan? Atau apakah desa memang memiliki kewenangan yang diberikan secara atributif oleh kabupaten kota untuk mengelola PAUD? Walaupun memang ada Permendiknas kalau tidak salah, itu yang memberikan sedikit kewenangan kepada desa untuk membangun sarana prasarana PAUD. Saya lupa itu Permendiknas nomor berapa ya, di tahun 2019, dan sempat di-share oleh Kepala Desa Cibiruwetan Pak Kang Suadiana waktu itu. Nah itu mungkin kira-kira tadi yang menjadi
input masukan pagi ini terkait dengan kewenangan desa dalam pengelolaan PAUD. Demikian Pak De. Oke, terima kasih. Memang kalau kita bicara PAUD itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 itu PAUD dan pendidikan usia dini dan juga pendidikan dasar. Jadi PAUD dan pendidikan usia dini itu tidak masuk kategori pendidikan dasar ya. Itu memang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Nah, ini yang memang menjadi catatan yang kemudian perlu dicarikan dasarnya, bahwa desa yang kemudian punya kewajiban untuk atau punya hak untuk itu. Mungkin bisa nanti sambil dicermati, karena memang ada juga peraturan pemerintah tentang nomor 66 2010 tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan ini, yang juga kita bisa cermati juga di sana wilayah-wilayahnya di mana. Jadi karena PAUD dan pendidikan usia dini itu beda dengan pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu pendidikan 9 tahun, itu SD dan SMP. PAUD dan pendidikan usia dini itu kategori tersendiri. Ini mungkin menarik untuk bisa kita pelajari lebih lanjut. Terima kasih Bang Syabana untuk catatannya, dan kita nanti sama-sama coba mencari payung hukumnya ya, atau mencari potensi pelindungan kebijakan, karena ya bisa saja apakah kemudian PAUD dan pendidikan usia dini itu kalau penyelenggaranya dari desa, apakah bisa itu masuk dalam tanda petik badan usaha milik desa sebagai badan layanan umumnya, artinya dikelola secara profesional, karena memang bisnis dalam tanda petik PAUD dan juga ini juga cukup menarik ya. Beberapa kan membuat PAUD dan TK itu menjadi bisnis yang menarik. Oke, ini Gus Ivan sudah sedang dalam proses bergabung. Mas Agus silakan kalau ada yang ingin disampaikan sebelum Gus Ivan masuk. Oke, terima kasih Pak De. Mungkin saya nyambung apa yang disampaikan oleh Bang Sam tadi, keterkaitan dengan kewenangan desa di dalam pendidikan dasar ini. Salah satunya yang ada di desa itu ada lembaga PAUD itu. Nah, itu terkendala kita kadang memfasilitasi di desa itu kan tidak semuanya PAUD itu didirikan oleh desa. Ada yang punya pribadi, ada punya yayasan. Nah, keterkaitan dengan punya pribadi dan yayasan ini itu istilahnya ya, desa tidak bisa istilahnya membantu mengalokasikan dana ke lembaga yang di luar yang dibentuk oleh desa, kan seperti itu. Jadi itu jadi terkendala. Seandainya PAUD itu atau yang ada di desa itu kalau punya pribadi atau punya yayasan, nah itu terkendalanya ya desa tidak bisa mengalokasikan dana untuk membantu PAUD itu. Nah, ya, saya rasa memang apa yang disampaikan oleh Bang Sam tadi memang perlu ada payung hukumnya keterkaitan dengan istilahnya kelembagaan PAUD itu, karena itulah pendidikan dasar kali yang ada di desa itu seperti itu. Mungkin itu saja ini Pak De, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, badan usaha milik desa itu kan punya dua sisi, sebagai badan layanan dan kemudian sebagai badan bisnis. Jadi kalau kemudian desa membantu yayasan PAUD atau membantu perorangan yang punya PAUD dan seterusnya memang nggak bisa. Tapi kalau desa menyertakan modal di badan usaha milik desa, kemudian badan usaha milik desa itu mengelola PAUD dan mengelola pendidikan usia dini, saya pikir itu ruang yang sangat terbuka, apalagi yang saya sampaikan PAUD dan pendidikan usia dini TK itu juga
di beberapa tempat atau di beberapa lembaga itu sudah selayaknya lembaga bisnis, jadi itu menguntungkan karena kebetulan saya juga punya teman yang mengelola PAUD dan memiliki PAUD dan TK dan lumayan itu memang menjadi satu bisnis pendidikan. Tapi kalau desa dikelola oleh badan usaha milik desa, maka orientasinya bukan orientasi bisnis, tetapi orientasinya adalah orientasi layanan dengan kemudian biaya yang terjangkau dan seterusnya dan seterusnya. Oke, ini Gus Ivan sudah bergabung dan kita akan mengikuti pencerahan beliau tentang bagaimana membaca hasil SDGs desa keempat dan kelima. Gus Ivan, mohon maaf tadi kita sudah memulai dan sedikit mendiskusi tentang PAUD dan pendidikan usia dini karena memang secara regulasi PAUD dan pendidikan usia dini itu tanggung jawabnya Pemda. Tetapi memang ada ruang bahwa perorangan atau yayasan atau lembaga itu juga bisa mendirikan atau mengelola PAUD dan juga pendidikan usia dini dengan izin atau mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Jadi saya melihat itu juga bisa jadi menjadi satu ruang bisnis dalam tanda petik, satu ruang layanan umum dari badan usaha milik desa untuk warganya. Silakan, Gus Ivan. Terima kasih, Gus Koco, kerabat desa. Maaf, terulang lagi ternyata baru bisa masuk pada pagi hari ini. Jadi saya kira memang itu persoalannya, Gus Koco, dan memang dalam pandangan Kementerian Desa kalau urusan ekonomi di luar hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa maka bisa semacam diwakilkan kepada BUMDes itu. Tapi bagaimana dengan yang layanan sosial? Ketika Gus Halim itu mengusulkan atau mewacanakan posyandu kesejahteraan itu memang sebagai sisi untuk layanan sosialnya gitu. Tadi disampaikan Gus Koco, disadari juga bahwa di dalam BUMDes misinya tidak hanya misi ekonomi tapi juga ada misi sosial. Jadi saya kira itu menarik, nanti akan didalami lebih lanjut karena ini persoalan lama ini Gus Koco. Saya kira kerabat desa juga sudah mengalami, paling tidak terekam di dokumen di notulensi rapat di Kementerian Desa itu sejak tahun 2016 sudah muncul pertanyaan, kemudian diskusi mengenai bagaimana PAUD swasta, artinya di luar yang dimiliki desa, hubungannya dengan dana desa. Dengan adanya Undang-Undang 11 2021 maupun nanti pemikiran Gus Halim tentang posyandu kesejahteraan, nanti akan dilihat bagaimana jalurnya supaya bisa mengembangkan atau menuangkan PAUD ya, sebagai wewenang desa untuk pendidikan ini bisa berkembang lebih cepat. Nah, kemarin menjelang naik pesawat itu Gus Halim mengusulkan bahwa cara kita melihat hasil-hasil SDG desa itu sebaiknya langsung juga mengkaitkan dengan rencana aksi ya, atau tabel rekomendasi atau rencana aksi tabelnya itu yang kemudian bisa dilihat bagaimana ketercapaiannya. Jadi dengan demikian akan lebih mudah dijalani oleh desa-desa maupun sampai pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi, dan juga oleh berbagai kementerian dan lembaga. Nah, kita akan coba strategi itu untuk mempermudah cara kita melihat dan kemudian menginterpretasi dari hasil-hasil SDGs desa.
Jadi di situ terbaca bahwa misalnya kalau kita lihat di sini ini masalahnya ada 2 layer yang berbeda ini, apa namanya, dan itu akan lebih mudah kalau kita melihat pada level desa, ya, pada level desa. Jadi contohnya desa Kedungrejo di Jawa Timur, ya, Jawa Timur di Sidoarjo, ini capaian SDGs-nya 46,31. Ya. Jadi capaian SDGs di desa Kedungrejo itu 46,1. Kemudian kalau kita lihat jumlah penduduk yang tercatat melalui SDG desa itu 7.156 dengan jumlah keluarga 2.457 dan 32 RT. Ya. Dengan kondisi apa namanya teknologi saat ini, kami akan keluar masuk share screen ini, Gus Kocok. Jadi kalau kita lihat yang capaian keempat ini termasuk yang bagus di desa ini, dan kita sama-sama tahu kemarin bahwa memang tujuan SDG desa keempat ini seringkali positif, yaitu tercapai kalau di desa ini 80,89. Sementara yang nomor 5 itu capaiannya 30,27. Nah, bagaimana melihat capaian ini? Kalau kita lihat di desa ini, di nomor 4-nya itu terbaca misalnya akses anak SD, akses anak ke SD yang terakreditasi minimal B mencapai 100%. Ini baru tercapai atau tinggal sedikit, ini tercapai 99,72. Jadi tinggal sedikit anak SD yang seharusnya bisa mengakses SD, datang ke SD secara spasial dari lokasi tempat tinggalnya ke SD dengan cara mudah, ya, dengan cara mudah. Jadi akses ke SD dengan cara mudah itu tercapai 99,77. Nah, sebetulnya berapa itu? Berapa anak SD yang masih mengalami kesulitan ini? Berapa anak SD yang masih mengalami kesulitan ini? Nah, itu bisa diketahui dari antara lain datanya secara umum. Nanti di dalam SID juga warga dan publik bisa mengetahui secara umum, itu ada di dalam rencana aksi atau apa yang akan dilakukan, rekomendasi yang harus dilakukan oleh desa. Ini contohnya untuk indikator nomor 1 itu terbaca bahwa sebentar biar lebih mudah lagi, untuk indikator nomor 1 ini terbaca data existing itu 2.450. Kita lihat di bagian perakiraan volume, ini sebetulnya adalah berapa jumlah keluarga di desa ini. Berapa jumlah keluarga di desa ini. Jadi ada 2.457. Ini ada di daftar jumlah keluarga di desa yang tadi sudah disampaikan berapa jumlah keluarganya. Jadi ada 2.457 keluarga. Nah, dari situ kemudian di bagian kolom volume ini itu merujuk kepada berapa keluarganya. Nah, saat ini data existing di bagian kolom data existing, kolom nomor 1, 2, 3, 4, 5, kolom nomor 5 dari kiri, itu ternyata dari 2.457 ada 6 keluarga. Ya, jadi di sini existingnya
2.451 keluarga yang mudah anak-anaknya ya, atau mudah tempat tinggalnya sampai ke SD dengan cara entah itu jalan kaki atau bagaimana, tapi yang dirasakan oleh keluarga itu mudah untuk mencapai SD, sehingga dia tidak ada alasan untuk sulit mengakses SD. Tapi kalau kita kurangi antara jumlah keluarga 2457 dengan data existing 2450 ini, jadi kita mengurangi kolom perakiraan volume, dikurangi kolom data existing, masih ada 6, masih ada 6 ya. Masih ada 7 keluarga yang sulit mengakses SD ya. Ini terjadi karena RT-nya atau tempat tinggalnya itu lebih terpencil daripada yang lain di dalam satu desa gitu, sehingga ada 7 keluarga yang mengalami kesulitan untuk mengakses SD. Nah, demikian angka 99,9 sekian tadi ya, di dalam capaian dari Desa Kedungrejo ini, 99,72 di dalam capaian Desa Kedungrejo ini sebetulnya merujuk kepada masih ada 7 keluarga yang sulit untuk mengakses SD ya. Jadi bukannya tidak bisa, bisa saja terjadi tapi sulit. Bagaimana dengan SMP? Di sini tercapai 99 juga ya, dari akses anak SMP, akses dari keluarga itu kalau untuk mengakses SMP. Jadi supaya keluarga itu bisa mengakses SMP. Kita bisa kembali melihat dari bagian kolomnya, bagaimana data existingnya. Jadi ada 2.457 ya. Kemudian di data existing itu ada dua keluarga yang anaknya ada sekolah ya, kemudian dia sulit untuk mengakses SMP ya. Kemudian untuk yang SMA malah lebih mudah ya. Jadi sehingga bisa tercapai 100%. Jadi kita bisa bayangkan lebih sulit mengakses di SD daripada SMP, kemudian SMA-nya lebih mudah. Nah, ini beberapa indikasi nasional memang menunjukkan jumlah SD itu menurun, sementara jumlah SMP, SMA memang meningkat dari sisi jumlah. Jadi beberapa SD kemudian digabungkan dengan SD lain dan sebagainya. Kemudian kita lihat untuk sampai ke pesantren terdekat. Ini tambahan. Kenapa muncul pesantren? Kita lihat intinya bukan ke pesantren, tapi sebetulnya ke sekolah-sekolah warga yang sudah ada sejak dulu. Yang kalau di Indonesia munculnya dalam bentuk semacam pesantren. Ya. Tapi bisa saja ini bentuknya seperti seminari atau sekolah-sekolah yang lain. Seminari memang munculnya belakangan karena sesuai dengan kedatangan. Nah, ini ada 1.170 keluarga dari 2.457 keluarga yang mengakses pesantren dengan mudah, tapi yang lain mengalami kesulitan. Kemudian 421 APM SD, anak usia SD yang sekolah. Ini kalau kemarin kita diskusi mengenai anak usia SD yang sekolah, tapi dia untuk golongan miskin. Nah, kalau yang di sini ini seluruh desa. Jadi anak usia SD yang sekolah seluruh desa. Jadi ada 656 anak usia SD. Jadi kalau
ingin mengetahui berapa anak usia 7 sampai 12 tahun, itu ada 656. Berapa yang sekolah? 531. Jadi cara mudahnya melihat berapa sedesa itu perakiraan volume. Berapa data existingnya, kejadiannya pada tahun 2021 itu di data existing. Sehingga di sini terbaca ada 656 anak usia SD yang sekolah 561. Sehingga capaian APM dari di sini itu ini agak sedikit, saya mengambil datanya sedikit berbeda. Jadi ini sebetulnya ada senjang satu hari aplikasi untuk mengolah data. Jadi di sini sudah disebut sampai 100 SMP yang APM ya 85,52 ya. Jadi tercapai 85,52%. Kemudian untuk untuk ini 100 ya, 100, kemudian MTS 100 dan SMA 100. Nah, kita lihat hasilnya lagi, bagaimana hal itu bisa muncul, karena di sini dibagi antara berapa anak yang sekolah dibanding jumlah anaknya. Di desa ini anak-anak usia SMP, artinya usia 13 sampai 15 tahun, itu ada 367 anak usia SMP. Kemudian anak usia SMA 398. Jadi kita bisa bayangkan bagaimanapun piramidanya kemungkinan memang akan naik lagi nih piramida penduduknya. Kalau melihat data ini saja, tadinya banyak anak usia SD, kemudian sudah mulai turun anak usia SMP-nya, tapi anak usia anak usia SMA-nya tinggi, kemudian turun ke anak usia SMP, tapi anak usia SD-nya lebih tinggi lagi ya. Meskipun tentu saja antara usia SD ke SMP bisa saja terjadi ada yang meninggal dan sebagainya. Tapi kalau melihat ini sudah sedikit turun 398 ke 367, tapi kemudian naik lagi. Nah, 398 ini, 398 anak SMA, yang sekolah SMA ada 314. Jadi dari 398 yang saat ini 2021 sekolah di SMA 319. Jadi ada sekitar hampir 90 anak SMA, usia SMA yang tidak bersekolah. Kalau di SMP kita lihat itu banyak juga 360 yang sekolah SMP baru 280. Jadi 37 dikurangi 28 berarti sekitar 80 anak usia SMP yang tidak bersekolah. Kemudian yang SD ini 656 anak usia SD yang bersekolah 561. Jadi itulah sebabnya tadi lazimnya di Jawa itu tinggi ya, tapi di sini khusus desa ini memang SDG desanya tadi 48 sekian. Jadi di situ kemudian terakhir bagaimana taman bacaan. Jadi di masa lalu karena orientasinya itu level desa, maka menghitung perpustakaan itu adalah satu perpustakaan di desa.
Dan ini masih ada sisanya ini, sisa sudut pandang itu, bahwa desa ini sudah memiliki taman bacaan, sudah memiliki perpustakaan, mungkin perpustakaan desa gitu. Berapa jumlah RT di desa ini yang tercatat di dalam pendataan itu 32 RT, 1 RT yang memiliki taman bacaan. Jadi orientasi kita mempercepat, salah satu cara mempercepat pembangunan, tidak hanya aspek pembangunan, di semua sisi kehidupan, salah satu cara mempercepatnya itu adalah dengan membagi atau melihat lebih detail. Salah satu caranya adalah melihat lebih detail. Kita masih ingat Gus Halim menyampaikan data mikro, lebih detail melihat warga miskin ekstrim di desa, itu memastikan bahwa kita akan bisa menangani masalah lebih cepat lagi, karena kita melihat dengan lebih detail, lebih kecil. Di sini juga sama, kita berbicara substansi, mengakselerasi pembangunan desa, memberdayakan masyarakat, mengatasi masalah yang ada di desa, itu skupnya, lingkupnya dibuat menjadi lebih kecil lagi, yaitu ke level RT. Jadi perpustakaan atau taman bacaan itu perlu ada di setiap RT supaya lebih mudah terjangkau oleh warganya, sehingga di situ itu bisa muncul tidak hanya soal kebiasaan membaca, tapi sebagaimana paradigma partisipatoris menggunakan bacaan itu untuk meningkatkan taraf hidup, pengetahuan, dan kemudian sikapnya, dan kemudian meningkatkan keterampilan dari berbagai bacaan yang ada. Contohnya yang sering dijadikan contoh karena pernah menjadi juara ke-6 nasional beberapa tahun yang lalu, perpustakaan Hatu Kau di Ambon, ya, yang di situ masih ada yang offline, tapi ada juga yang online. Jadi yang offline itu ada bahan bacaan, dan bahan bacaannya sesuai kebutuhan masyarakat. Ya. Jadi sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga lebih banyak isinya tentang ekonomi mikro. Ya. Dan kemudian di situ ada kegiatan. Nah ini taman bacaan tidak hanya sekedar ada buku, tapi kemudian ada kegiatan untuk mendalami, untuk melihat itu. Dan karena sekarang sudah mulai sifatnya telematika, itu sudah banyak praktisi yang kemudian melakukan Zoom, kemudian melakukan memberikan video-video ke desa-desa tersebut. Contohnya kemarin ada ahli dan praktisi bisnis yang kemudian memberikan contoh-contoh melalui video juga, dan kemudian perpustakaan di Ambon itu digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan di desa itu, sumber pengetahuan dari para pedagang, pengelola ekonomi mikro, untuk memperoleh insight-insight, cara-cara, strategi, taktik untuk mengembangkan usaha. Jadi seperti itu. Contohnya di desa lain di ujung Jawa Timur, itu di desanya, di balai desanya ada perpustakaan elektronik. Jadi untuk melihat secara elektronik. Tentu saja dengan kondisi sekarang, seperti Kementerian Desa menyampaikan seluruh e-book ya, ke dalam Play Store misalnya, itu sebagai bagian untuk mempermudah, untuk membaca. Tentu saja seperti kemarin kita sampaikan strategi diam-diam dari desa saat ini. Kalau dulu itu SD Impress, kalau saat ini yang ingin dikembangkan adalah teknologi telematika untuk seluruh desa se-Indonesia, untuk mempercepat kemajuan. Nah, setelah kita melihat adanya perakiraan volume ya, dengan data existing, maka kemudian tersusunlah apa target tahunannya. Nanti di sebelah kanan itu adalah setelah perakiraan volume,
sebelah kanannya itu adalah berapa yang perlu dikelola desa. Hanya untuk menjelaskan dari target itu, sebetulnya isinya gampang. Kalau 2022 itu targetnya 2.451 keluarga yang bisa mengakses dengan mudah SD, sementara ada 2.457 keluarga di desa, maka targetnya di sini 2.451 keluarga yang harus dilakukan desa itu adalah memastikan mudah bagi paling tidak 2457 dikurangi 2451. Artinya 6 keluarga di desa ini menjadi lebih mudah mengakses SD. Dan ini kegiatan untuk mengakses SD dengan lebih mudah itu mengingatkan kita pada tahun-tahun awal, waktu itu masih gubernur Jokowi itu ketika mengelola Jakarta. Salah satu yang langsung terasa itu antara lain dari Jakarta Selatan ke Jakarta Pusat itu kemudian bisa lebih cepat, hampir 1 jam. Padahal dulu untuk sampai ke sana pada jam sibuk itu butuh waktu sampai sekitar 2 jam, kemudian turun sampai hampir 1 jam. Jadi bagaimana caranya dalam waktu dekat? Tentu saja tidak membangun jalan layang atau jalan tol dan sebagainya. Tetapi yang dibangun adalah aspek sosialnya, aspek-aspek yang lain. Sama seperti di desa, ada desa di Sulawesi Selatan, yang di situ untuk membantu warganya yang pelosok, itu yang dilakukan bukannya membangun jalan, karena itu hasil musyawarah desa belum disepakati gitu. Tapi menggunakan fasilitas yang ada, pertama memastikan bahwa seluruh angkot yang lewat ke desa itu, dan lewat ke desa itu tidak mudah. Jadi satu jam itu mungkin hanya 1 angkot yang melewati desa itu, karena memang desanya agak pelosok gitu. Tapi perangkat desa, kepala desa dan perangkatnya itu membayar tambahan sewa khusus supaya angkot tersebut masuk ke RT di mana warganya yang selama ini sulit untuk mengakses SD, SMP dan SMA itu sudah siap-siap. Jadi pagi-pagi gitu waktu kami ke sana misalnya karena mendengar berita ini ingin mengetahui inovasi desanya gitu. Jadi pagi-pagi memang sudah siap dan angkot itu masuk ke RT itu. Jadi itu salah satu misalnya cara memastikan supaya keluarga terutama di sini yang tidak bisa mengakses pendidikan bagi anaknya itu bisa mengaksesnya meskipun tidak dengan cara-cara keras ya, memakai hardware gitu, tapi di sini dengan kreativitas desa. Kemudian setelah beberapa tahun desa itu kemudian bisa memiliki satu mobil, meskipun untuk dana desa disebut sebagai mobil siaga, tapi pada pagi hari sebetulnya tugas utamanya adalah menggantikan angkot tadi, datang ke keluarga-keluarga yang jauh dari desa, dari pusat desa, kemudian membawa serta anak-anaknya untuk bersekolah. Jadi namanya mobil siaga, tapi juga tidak hanya untuk kesehatan, tapi juga untuk warganya yang supaya bisa mudah mengakses pendidikan. Jadi di sini targetnya itu adalah target sebetulnya membagi 2457 dibagi kondisi existing, kemudian dibagi lagi sisa kita mencapai seluruh goals SDGs desa itu adalah 9 tahun. 2022, 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2030. Jadi sisa tahun untuk mencapai SDGs desa dengan angka maksimal itu adalah 2030. Ya. Apakah bisa dipakai? Apakah bisa dicapai? Ya. Salah satu cara langkah pertama mencapainya adalah mengkalkulasi. Kita tahu kondisi saat ini atau istilah di sini data
existing, dan kita tahu target capaian 2030, dan kemudian kita bisa melihat bagaimana target itu per tahunnya, jadi target tahunannya. Inilah salah satu yang bisa kita sebut bahwa asumsi target itu tercapai, atau kalau di desa sudah tidak asumsi lagi, karena nanti musyawarah desa itu bisa langsung merujuk di dalam target ini dan kemudian akan mencapainya sampai tahun berapa. Kalau desa mengalihfungsikan mobil siaga itu untuk supaya keluarga mengakses dengan mudah layanan pendidikan, kan sekali jalan, ya, sekali jalan. Jadi kalau di sini kita 2450 ke 2451 ini algoritma di dalam SDGs desa membagi hasil selisih data perakiraan volume dikurangi data existing, kemudian dibagi 9. Makanya di sini munculnya angkanya 111 itu. Tapi sebetulnya kalau desa kreatif sekali jalan kan sebetulnya 7 keluarga ini masalahnya teratasi. Jadi target 2030 bisa langsung ditarik mundur ke 2022. Ya, jadi tahun depan begitu tahu ada sekian warganya kesulitan untuk mencapai layanan pendidikan, kemudian mungkin juga gotong royong warga yang punya apa namanya itu, warga yang punya mobil, kemudian menyilakan desa menggunakan mobil sehingga desa tinggal membayar operasional saja. Ya, jadi bisa saja terjadi seperti itu. Ada juga di desa di Sulawesi Selatan, memang waktu itu kajiannya memang tentang pendidikan anak-anak gitu. Itu juga yang memang warga desa yang punya lebih dari satu mobil mempersilakan desa menggunakan mobilnya, sehingga desa di dalam dana desanya menggunakan operasional itu. Jadi di sini ada target seperti itu. Targetnya seperti tadi secara algoritmik itu adalah kalau di sini menuju 100% ya, itu dia ada perakiraan volume dikurangi data existing, kemudian dibagi menjadi sisa tahun sampai 2030. Bagaimana kalau ke kanannya itu targetnya itu, kalau ini kan target menjadi maksimal. Kita tahu di dalam SDG desa nomor 1 itu targetnya menjadi minimal. Jadi bagaimana supaya tercapai target menjadi 0, ya, menjadi 0, padahal saat ini di desa ini, ya, ini kembali juga Pak pendamping lokal desa di desa ini juga mendapatkan apa namanya pertanyaan dari warga, kenapa keluarga apa namanya miskin di desa kami sampai 2000 warga miskin di desa kami sampai 2146 dan ada 786 keluarga miskin. Bagaimana cara menghitungnya itu sudah kita bicarakan kemarin. Jadi di sini kelihatan bahwa targetnya di sini menjadi 0 karena ada 2146 warga miskin, maka di sini kemudian 2146 secara algoritmik terbagi menjadi 9 sehingga di sini mencapai target-targetnya untuk mencapai 0% di 2030. Ini yang kemarin oleh Gus Salim diminta dimajukan ke 2024. Jadi ketika kita berbicara target nanti akan muncul seperti ini. Nah, angka-angka target ini itu munculnya tadi ingin mencapai di 2030 sekian, ini berarti karena mencapai 100% berarti angka 100%-nya 2457, kondisi X-nya 2450, sehingga kemudian muncul target untuk masing-masing tahun. Sama seperti tadi yang paling bawah, ada 32 RT. Saat ini baru 1 RT yang memiliki taman bacaan tadi. Sehingga kemudian sisa 31 RT itu dibagi menjadi 9. Jadi kalau 31 dibagi 9, 32 bagi 9 saja
kelihatan itu 4 ya. Makanya di sini ketemu angkanya 4, 8 ya. Pasti sekitar 3 sampai 4 per tahunnya begitu. Begitu cara kerja dari algoritmenya. Tentu saja seperti tadi, kalau desa langsung sebetulnya kita gotong royong membuat perpustakaan. Kalau ada bangunan di RT yang bisa dipakai, kemudian di situ diakses perpustakaan langsung saja gitu. Atau kalau di sana itu ada warga bersedia untuk bagian depan rumahnya yang tidak kena hujan gitu, dipakai sebagai salah satu sumber perpustakaan. Ini salah satu desa di Malang misalnya. Itu ada bagian depannya dari rumah warga itu dipakai untuk perpustakaan. Seperti itu. Jadi data ini ditambah dengan kreativitas lokal itu akan menghasilkan kegiatan-kegiatan yang memang bisa mempercepat, mengakselerasi kesejahteraan warga. Di sini kelihatan seperti ini rata-rata lama sekolah ya, ini bagian dari APM, ini di atas 20 tahun, tapi nanti Gus Halim sudah meminta supaya di sini ada tambahan 1 lagi rata-rata lama sekolah di SD, di desa, ya. Rata-rata lama sekolah desa, sehingga tidak usah di atas 20 tahun, ini bagian dari tujuan pembangunan nasional, SDGs nasional, yang kemudian dilokalkan ke desa, tapi ada kebutuhan langsung data rata-rata lama sekolah desa, jadi langsung ketahuan. Ini 1 tahun ini sebetulnya gampang, kalau semua anak sekolah di sini itu sudah bersekolah, ini angkanya pasti naik pesat. Tapi kalau di sini masih ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah, naiknya akan sulit gitu. Jadi begitu SDGs desa nomor 4 untuk melihat capaiannya, kemudian bagaimana data existingnya, dan kemudian setelah itu adalah apa yang harus dilakukan, ya, apa yang harus dilakukan. Ini semua apa yang harus dilakukan khusus untuk desa ini sedang disediakan supaya sesuai dengan arahan Gus Halim ini, supaya tinggal klik dan kemudian mengetahui daftarnya, Jadi ada 2.450, kemudian sisa yang sulit mengakses SD itu ada daftar keluarga yang sulit mengakses SD, sehingga mudah bagi desa untuk menangani. Dia ada di RW mana, ada di RT mana. Demikian juga sampai ke bawah. Ini warga yang ini perpustakaan RT yang belum ada perpustakaan, RT mana. Kalau di sini warga yang masih bisa untuk sekolah, supaya meningkatkan rata-rata umur sekolah, yang masih bersedia bisa untuk sekolah. Jadi dia usia produktif, kemudian misalnya dia baru lulus SD, maka dia masih punya peluang untuk kejar paket A, supaya dia bisa kejar paket A ya, supaya bisa lulus SD, atau kejar paket B supaya dia bisa lulus SMP. Jadi daftar namanya bagi admin desa itu disediakan, sehingga penanganannya itu sudah by name, by address, by location kalau RT gitu, sehingga memang lebih tepat, lebih efektif menangani, dan tentu saja lebih efisien. Kiranya seperti itu kerabat desa Gus Koco untuk SDG desa nomor 4. Nanti besok atau Senin kita menuju SDG desa nomor 5 gitu. Dan tentu saja ditambah dengan, karena ini sudah akhir tahun, hari ini juga barusan ada WA, ternyata harus ada di kantor jam 8. Salah satu yang akan ditagih tentu saja yang utama migrasi. Begitu Gus Koco, migrasi database ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa. Jadi kita sudah mendapatkan pencerahan tentang bagaimana membaca data SDGs desa yang keempat. Jadi lanjutan yang kemarin, karena memang
masih ada yang belum tuntas. Tapi ada baiknya juga apa yang tadi sempat menjadi diskusi kecil di awal itu menjadi bahan pertimbangan, bahan perenungan tentang bagaimana kita mencari celah, mencari peluang yang kemudian secara aturan tidak melakukan pelanggaran aturan, tapi secara agenda mencapai SDGs desa itu dengan angka-angka yang mendekati kesempurnaan itu bisa dilakukan dengan oleh desa. Saya pikir itu yang yang bisa saya tambahkan, yang bisa saya tarik kesimpulan, karena memang kalau bicara pendidikan maka mencerdaskan kehidupan bangsa itu bagian dari amanat atau bagian dari tugas pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Jadi bagaimana masyarakat cerdas itu adalah satu keharusan. Nah, keharusan itu bisa dilakukan oleh pemerintah, bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, bisa dilakukan oleh pemerintah desa, dan bisa dilakukan oleh kelompok masyarakat. Intinya, mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah tanggung jawab kita bersama. Sampai di sini Kerabat Desa kita akan berjumpa kembali setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Nggak terasa besok sudah hari Jumat. Apakah kemudian akan melanjutkan goals yang kelima atau kemudian membuka ruang untuk bertanya ke Kapus Datin. Nah, ini nanti Pak Kapus yang akan memutuskan, tapi yang bisa saya pastikan adalah TV Desa sudah memutuskan untuk mulai 2022, mulai Januari 2022, maka siaran langsung di channel siaran langsung sarapan SDGs Desa itu akan dilakukan melalui channel SDGs Desa. Jadi tidak lagi di channelnya TV Desa, channel YouTube-nya TV Desa, tetapi melalui channelnya SDGs Desa. Jadi Kerabat Desa jangan lupa untuk subscribe channel SDGs Desa yang itu dikembangkan bersama. Awalnya TV Desa dengan Pusdatin, tetapi mulai 2022 akan ditangani bersama dengan teman-teman dari Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Oleh karenanya siarannya nanti langsung di channel SDGs Desa. Dan mulai Januari insya Allah siaran TV Desa tidak hanya di aplikasi, karena 4 bulan terakhir kita hanya ada di aplikasi dan di media-media sosial, tetapi mulai Januari 22 kita sudah kembali mengudara menggunakan satelit Kugo Sky. Jadi kita mulai Januari uji coba, besok tanggal 31 kita uji coba secara resmi, tanggal 1 Januari sudah siaran di Kugo Sky. Untuk mendapatkan siaran Kugo Sky seperti apa dan seterusnya nanti akan ada momen khusus untuk kita sharing. Siaran gratis, tidak berbayar, setidaknya sampai 3 bulan pertama gratis tidak berbayar, cukup membeli perangkat yang bisa mengakses ke satelit AsiaSat 9 atau bisa menggunakan perangkat yang sudah ada, tinggal di repointing, diarahkan ke AsiaSat 9, otomatis akan mendapatkan siaran TV Desa. Semoga menjadi semakin luas, masyarakat bisa mengikuti siaran-siaran TV Desa dan TV Desa mampu menjadi sumber informasi terpercaya tentang desa dan perdesaan di Indonesia. Sampai di sini Kerabat Desa, salam bahagia Kerabat Desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, selubus kontrol baris, salam SDGs Desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, Desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan.
adat, dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.